every time. I know you getting turns every night. Kan kita bicara otomania berarti maniak motor. Maniak motor. Nah, jadi ya sudah, ada yang hobi touring, ada yang hobi modifikasi. Jadi akhirnya kita gabung satu dengan jumlah waktu itu masih kurang lebih 100 klub ya. Akhirnya saya coba buat komunitas untuk mengumpulkan teman-teman yang hobinya sama. Jadi hobi dalam menggambar coret-coret gitu menjadi sebuah gambar. Itu namanya scribble, teknik coret-coret. Perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan hanya di Sonora, Surabaya. Oke, selamat sore sahabat Sonora. Senang sekali sore hari ini Sally kembali lagi menemani Anda di Community Corner seperti biasa ya, di jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Anda bergabung bersama kami. Kali ini kita akan membahas bersama dengan komunitas Bahagia Bareng. Wah, namanya keren ya. Komunitas Bahagia Bareng. Memang kata-kata bahagia itu diperlukan oleh semua orang. Nah, untuk topiknya yang akan kita bahas untuk sore hari ini mengenai empati berbasis pemberdayaan ala generasi milenial. Oke. Seperti kita tahu ya, sahabat Sonora ya, fenomena anak yatim ini tidak bisa dipungkiri merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat. Banyak orang yang berpikir empati terhadap mereka ini cukup dilakukan dengan memberikan santunan dan pemenuhan kebutuhan material belaka, dan bentuk empati seperti ini memang sangat membantu sekali, namun tidak berdampak secara jangka panjang untuk menyiapkan kemandirian mereka di masa depan. Dan empati berbasis pemberdayaan saat ini dirasa menjadi solusi yang paling efektif bagi anak yatim. Sekelompok anak muda yang tergabung dalam komunitas Bahagia Bareng atau disingkat dengan KBB ini memiliki cara yang unik ya, cara yang beda untuk melakukan pendampingan dan juga pemberdayaan pada anak yatim di beberapa panti asuhan. Seperti apa bentuk kegiatannya? Kita akan dengarkan ya inspirasinya dari mereka yang sudah bersama dengan saya sore hari ini di Community Corner Sonora FM. Dan saat ini sudah ada narasumber kami yang seperti biasa selalu muncul di Community Corner. Halo, selamat sore Bu Titis. Halo, selamat sore. Suara saya terdengar jelas, Ibu? Iya, terdengar jelas. Sore, Mbak Sally. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bu Titis ini adalah founder Talenta Virtual Training Center dan juga Psychoanalysis. Kita masih menunggu ya Bu ya, dua narasumber kita yang dua lagi dari KBB ya Bu ya. Mas Amirul Sajid dan juga Mas Muhammad Amar Ashraf. Oke, nah sebelum ngobrol-ngobrol sama mereka, saya mau nanya dulu nih ke Bu Titis nih ya. Untuk episode Community Corner kali ini kan Bu Titis mengajak teman-teman dari komunitas Bahagia Bareng. Ya, karena kenapa Bu? Ibu mengajak mereka untuk gabung bersama kita sore hari ini. Apa alasannya? Monggo Bu. Ya, baik Mbak Sally. Sebelumnya kalau kita
hari ini episodenya ngobrolin soal sharingnya komunitas bahagia bareng. Kayaknya kita mesti awali dengan senyuman ya Mbak Seri ya. Benar. Ya, jadi selamat sore semua sahabat Sonora. Hari ini kita datengin nih ya Sonora FM dan juga Talenta Virtual komunitas bahagia bareng. Jadi saat ini bahagia itu mungkin tujuan setiap orang gitu ya. Jadi indikator kebahagiaan itu berbeda-beda tiap orang. Ada yang kesuksesan itu dari suatu prestis gitu ya, level-level tertentu. Ada yang finansial. Tapi mau yang manapun juga sebenarnya semuanya bermuara pada kebahagiaan. Nah, hari ini kita mau dengerin dari komunitas ini bagaimana mereka menciptakan kebahagiaan yang sesungguhnya, terutama bagi masyarakat. Nah, saya ingin sharing di awal ini tentang kebahagiaan, terutama dalam skup lebih luas. Ya. Jadi Indonesia ini Mbak Seli tahu nggak nomor berapa negara terbahagia di dunia? Nomor berapa Bu? Kalau boleh tahu. Coba tebak. Indonesia paling bahagia. Baik-baik. Sedunia ya, mungkin nomor 20, 25 mungkin? Ya, nyaris Mbak. Oh, nyaris. Jadi, dengan semua yang dimiliki Indonesia ini, Indonesia itu ada di nomor 80 Mbak Seli. Ini penelitian terbaru yang diluncurkan sekitar bulan Maret kemarin tahun ini gitu. Ada yang meriset tentang itu. Nah, indikatornya bermacam-macam, nanti akan saya share secara luas universal ini yang disebut bahagia itu ketika seseorang individu itu kayak apa sih gitu ya. Nanti akan ada tips-tipsnya juga. Tapi overall ternyata yang kita pikir Indonesia ini less stress gitu ya. Artinya semuanya hampir semua bahagia karena orangnya seakan-akan tidak seperti Jepang misalnya yang semua orang on time gitu ya. Tingkat menteri pun kalau bikin kebijakan salah dia langsung mengundurkan diri. Kayaknya kok dituntut banget untuk perfect gitu ya Bu ya. Work perfect, kemudian punya responsible yang luar biasa gitu. Sementara di sini mungkin masih santuy gitu ya. Tapi ternyata indikator kebahagiaannya itu juga belum maksimal gitu. Nah, mostly sebagian besar mungkin dikarenakan ada capaian yang belum sampai gitu. Jadi hidupnya mungkin santai tapi ya di situ-situ aja. Sementara indikator kebahagiaan itu ketika kita ada next level untuk nyampai A, B, C, D gitu. Nah, ngomongin soal next level, beberapa negara yang mungkin jadi nomor 1 sampai 10 negara terbahagia di dunia itu malah justru memang negara yang kita nggak pernah jarang dengar sebelumnya gitu Mbak Seli. Mau tahu nggak? Boleh disebutin Bu, 1 sampai 10 jadi penasaran ini negara mana aja ini. Iya, penasaran. Mungkin kita pikir wah negara yang kaya raya Arab Saudi misalnya ya, atau Ukraina gitu ya, atau US gitu. Ternyata negara yang paling bahagia itu Finlandia Mbak. Finlandia, Finlandia gitu. Kemudian Denmark, Islandia, Swiss, Belanda, Swedia, Norwegia, dan Selandia Baru. Bahkan Selandia Baru ini kan tetangga kita banget ya, yang mungkin pulaunya nggak terlalu gede gitu, tapi di situ ditemukan indikator kebahagiaan. Nah, apa aja? Nanti akan kita bongkar bersama rahasianya biar kita juga bisa seperti mereka ada di jajaran 10 besar karena kita punya sumber dayanya semua sebenarnya. Betul gitu, sekali. Apalagi Indonesia kan terkenal katanya kan ramah ya Bu ya, sebagai warga yang murah senyum, ramah, tapi kok negaranya tidak bahagia ya. Iya, makanya ketika awal kita membuka sesi ya Mbak Seli, yuk Mbak Seli bahagia, udah nggak sulit gitu karena kita terbiasa hari-hari ya juga ceria, bahagia gitu. Mungkin kalau negara-negara yang serius untuk senyum aja susah gitu ya. Benar. Nah, kita sudah punya modal itu, kemudian alam yang begitu indah, ini juga membuat kita jadi sangat low stress harusnya gitu. Betul. Makanya ini nanti teman-teman dari KBB ini mereka akan sharing tentang program-programnya komunitas ini membuat anak-anak muda menjadi bahagia. Nah, nanti kita serap dari mereka esensinya, kita matchkan dengan indikator kebahagiaan ini yang kurang apa, yang sudah oke dijalankan mereka apa, jadi kita bisa dapat inspirasinya, Mbak. Oke, siap Bu. Oke, nah ini sudah datang, ini sudah hadir bersama kita berdua. Sekarang kita berempat berarti ya. Selamat sore, apa kabar ini buat Mas Amirus Sajid ya?
Oke, sebentar dibuka dulu suaranya biar terdengar. Selamat sore Mas Amirus Sajid. Selamat sore. Oke, salam sehat Mas Amirus. Sehat, alhamdulillah. Sehat selalu. Sehat harus. selalu, baik. Mas Amirus Sajid ini adalah Ketua KBB Regional Surabaya ya. Ya. Kemudian di sebelahnya Mas Amirus ini ada Mas Muhammad Amar Ashraf. Selamat sore Mas. Saya panggilnya Mas Amar mungkin ya. Ya, Mas Amar. Oke, selamat sore Mas Amar. Ya, selamat sore. Salam sehat ya juga. Sehat selalu. Mas Amar ini adalah BPH program KBB Pusat. Ya, benar. Oke, wow. Ini ada yang Surabaya, ada yang pusat nih. Berarti banyak kota dong ya. Tapi sebelum ke sana, mungkin saya mau nanya dulu nih mengenai KBB. Ini unik nih, apalagi singkatannya juga unik. Komunitas Bahagia Bareng, ya Benar. kan? Nah, mungkin bisa diceritakan ini, Mas, untuk Mas Majid ya, mungkin ya. Oke, KBB itu sebenarnya komunitas yang seperti apa sih, Mas? Monggo. Ya, KBB itu ya komunitas sosial yang bergerak di concernnya lebih ke anak yatim piatu dan duafa. Dan di situ diisi oleh anak-anak muda yang mungkin lebih banyak energi positif yang mereka perlu salurkan ya buat anak-anak anak yatim piatu dan duafa. Jadi ya memang ini komunitas sosial, concernnya ke ke pengembangan anak yatim piatu dan duafa. Oke, jadi ibaratnya kayaknya komunitas ini membimbing mereka begitu ya, anak-anak yatim ini ya, begitu ya? Atau bisa dikatakan memberikan skill begitu mungkin, edukasi juga ya mungkin ya. Oke, lalu kenapa menggunakan nama KBB? Ini saya jadi penasaran nih, kenapa nggak pakai nama yang lain gitu? Kenapa dipilih nama KBB? Mungkin ini dari pusat nih, Mas Amar. Ya kalau Amar. siap. Kalau nama komunitas Bahagia Bareng sendiri, ya itu sebenarnya mencerminkan apa yang ingin jadi tujuan kita ya. Oke. Kalau misalkan sebagian, kalau kita di komunitas itu banyak anak mudanya, ukuran kuliah yang kita di sisi lain mungkin menghadapi umur-umur kita ini lagi seneng-senengnya kan, namanya juga masa muda. Tapi ternyata di sisi lain itu ada beberapa orang atau anak-anak yang di luar sana yang jarang kita temui, yang kondisinya ternyata lagi nggak bahagia gitu, atau ya intinya beda dari kita. Nah kita lewat komunitas ini ingin nyoba, kita itu sebenarnya punya kewajiban ya, responsibility buat sesama, buat kita itu sekiannya manusia itu bahagianya ya bahagia semua kayak gitu. Oke, jadi dipilih nama kata bahagia ini ya. Iya, benar. Jadi biar bahagianya bareng yuk gitu Iya, ya. benar. Jangan sendiri-sendiri. Jangan sendiri-sendiri, benar banget. Apalagi untuk khususnya untuk anak yatim ini kan mungkin mereka merindukan orang tua, begitu benar. kan ya. Oke, baik. Nah, kapan ini kalau boleh tahu? Komunitas terbentuknya kapan? Lalu di mana? Ini kan ada pusat, ada Surabaya, ya kan? Di mana? Monggo. Ya kalau awal di inisiasinya ya, KBB itu waktu bulan Ramadan tahun kemarin. Oh, berarti baru setahun. Iya, baru setahun. Oke. Jadi masih belum sumur jagung ya. Masih benih jagung. Kantornya juga dari beberapa daerah. Waktu itu ada di 2 regional, Malang sama Probolinggo waktu itu. Nah, baru kemudian setelah berjalan beberapa bulan ikut, kemudian ada Mas Sajid, dan yang terbaru ini kita nambah nih teman-teman dari Sidoarjo. Jadi total sekarang ada kurang lebih kegiatan kita di 4 kota. Oke. Pusat ini di mana nih? Malangnya apa di Probolinggo? Malangnya kalau pusatnya. Di Malangnya pusat. Kurang lebih ada sekitar 20 pengurus. 20-an. Jadi yang menggerakkan komunitas itu ada kurang lebih 80. Cuman karena kita komunitas sosial ya, yang tadi disampaikan Mas Sajid, kita itu juga mengundang dari di luar 80 ini teman-teman yang kita istilahkan itu volunteer. Jadi sekali jalan bisa jadi ada kurang lebih tambahan 40 sampai 50 orang. Jadi bahkan 100 lebih kita bisa buat menggerakkan komunitas ini. Itu kalau misalnya ada event begitu ya. Mungkin lagi hype eventnya. Hype eventnya dibuka untuk relawan juga begitu ya. Oke. Tapi untuk yang fokus yang utama itu 20 orang per kota, regional. Regional ya. Baik. Oke, di Malang, apakah Mas Amar sebagai pencetusnya nih awal? Oh bukan, pencetusnya ketuanya yang jelas ya. Siapa tahu ya idenya dari Mas Amar ya. Bareng-bareng waktu itu. Okay. Jadi ketua kita tuh
mungkin saya perkenalkan ya, ada namanya Mas Roni. Beliau domisili dulu memang di Malang. Cuman memang kita dulu itu satu kampus waktu itu. Nah, jadi inisiatornya dari daerah kampus yang sama. Kampusnya kebetulan di Surabaya. Nah, itu. Cuman waktu itu kita kan pandemi. Nah, Jadi pada pulang kampung, terus bulan puasa kita yang biasanya di kampus seneng-seneng kan ya nyambut bulan puasa itu, kita coba hadirkan waktu itu, dan sekalian udah kita lihat di tiap regional ternyata ternyata objeknya ini banyak, gak cuman teman-teman yang seumuran kita, tapi anak-anak di panti asuhan, terutama anak yatim gitu. Oh, jadi awalnya itu pas pandemi kemarin, jadi secara ini mungkin ya bisa dikatakan daring juga kali ya, untuk pembentukan untuk kota-kota yang lain. Iya benar. Cuman kalau kegiatan kita selalu upayakan untuk terjun langsung. Terjun langsung. Cuman memang ya protokol tetap kita jaga, sehingga ringan atau kecil resiko penyebaran COVID-nya. Ini hanya anak-anak mahasiswa saja atau ada anggota yang lain? Maksudnya masyarakat umum juga ikutan begitu? Pekerja ibaratnya begitu, ada yang juga ikutan, atau hanya khusus anak mahasiswa saja? Kalau sampai sekarang kita itu juga guru freelance dan sebagainya, cuman kurang lebih masih dalam range umur anak muda ya, 25 atau 26 tahun mungkin paling. Pak. Berarti mentok 25 ya? Iya. Nah, kegiatannya ini apa aja nih yang sudah dilakukan selama ini, kurang lebih 1 tahun ini nih? Kalau kegiatan mungkin nanti di Mas Sajid ya di regional juga bisa menyampaikan. Tapi kalau dalam setahun ini concern kita banyak ke arah pertama pengembangan ya. Jadi kalau anak yatim kita tahu mereka nggak dapat fasilitas yang sama dengan kita. Jadi kita coba kenalkan ke mereka sesuatu yang belum pernah mereka ketahui, tapi konteksnya bermain sambil nggak tahu ya. Intinya bermain dan belajar gitu. Nah, dan dari sana kita sebenarnya pingin, karena balik lagi nama komunitas kita itu Bahagia Bareng. Nah, jadi kita nggak cuman tiba-tiba datang ke panti terus kasih materi dan sebagainya, tapi kita pingin ayo dong yang ikut komunitas juga kita membaur dengan anak yatim itu. Jadi kita nggak cuman datang ke sana hanya jadi seorang ngajarin pengajar, tapi kita juga bisa jadi saudara atau bahkan keluarga bagi mereka. Ibaratnya kalau mereka pengen curhat gitu, ada tempat gitu ya, Kak aku pengen curhat dong gitu. Iya benar. Minta nomor WA-nya dong, boleh dikasih? Dikasih. Kita bahkan kalau siapa tahu ya. Iya. Kalau ke panti itu malah kita justru salah satu concernnya itu kita nggak pingin komunikasi kita sama anak panti itu cuman di situ saja ya. Cuman kita datang habis itu udah gitu. Kita bahkan ada sampai buat grup WhatsApp bareng mereka. Terus kemudian setelah lama kita adain kunjungan balik. Jadi silaturahimnya itu tetap kejaga. Betul. Itu yang sudah dilakukan di pusat ya. Kalau di Surabaya nih, apa nih yang sudah dilakukan? Ya kurang lebih sama. Jadi tetap panti-panti yang udah kita bersama itu memang silaturahminya tetap dijaga. Dan ya ada kasus-kasus yang sangat menyenangkan. Apa jadi, itu kalau boleh diceritain? Kayak ini kan program kita itu ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek. Nah, kalau di Surabaya itu ini udah berjalan dua-duanya. Yang pertama itu program jangka panjang yang setelah Ramadan sampai dengan akhir tahun ya, bulan Desember. Nah, itu setelah selesai program, anak-anak ya teman-teman adik-adik di panti itu sering nanya ini, bahkan ada yang karena minta WA kan, bilang ke Kak kapan lagi kesini, Kak kapan lagi kesini, kok nggak datang sih. Kangen mereka soalnya kan, butuh suasana seperti itu, gitu kan. Ibaratnya kan mereka ketemu skupnya kan hanya itu aja gitu kan, ketemu itu lagi, begitu ada KBB datang, otomatis kan mereka kan seneng gitu. Iya kan. Benar. Terus pengen didatengin lagi, apalagi mungkin kalian juga datang dengan otomatis dengan beberapa hadiah juga kan pastinya untuk mereka gitu kan. Otomatis. Nah, oke. Ngomongin tentang hadiah, otomatis berarti ada donatur dong. Jelas ada donatur. Nah, ini donaturnya dari mana saja atau mungkin dari kocek pribadi? Kalau donatur sendiri dari setahun kita berjalan itu jelas banyak ya. Kalau yang
tertarik ya buat berkegiatan ya, ikut berkolaborasi dengan komunitas kita. Mulai dari guru-guru kita. Jadi waktu turun ke masing-masing regional, wah itu kontak guru sekolah dulu, SMA, SMP dan sebagainya. Banyak dari beliau yang ikut urun bantu. Kemudian juga dari sisi lain kita coba kerjasama nih. Jadi kita coba cari dana hibah ya. Kalau mungkin dari perusahaan atau mungkin dari, malah sebenarnya KBB itu awalnya ikut kompetisi. Oh, kompetisi apa? Kompetisi dana hibah waktu itu. Waktu itu jadi ada seperti CSR begitu? Ya, tapi dari kampus waktu itu yang dari ngadain. kampus, oke. Sebenarnya inisiasinya dari sana dan waktu itu kita nggak dapet. Nah, tapi kita pingin komunitas ini tetap jalan dan ternyata luar biasa dari masyarakat di masing-masing regional animonya buat bantu kita. Oke, baik. Jadi walaupun nggak menang is oke, tapi tetap ini jalan gitu ya. Oke. Yang menang malah nggak jalan mungkin. Itu kurang tahu. Nggak tahu. Oke. Nah, untuk ininya nih, untuk tadi donatur-donatur ini, apakah kalian membuka open donatur di media sosial atau bagaimana nih supaya menjaring mereka untuk masuk ikutan berkolaborasi dengan KBB? Oke, kalau donatur ya, karena sekarang udah zaman media sosial ya, jelas salah satu target utama media sosial. Cuman yang kedua kita coba lebih intens ke, mungkin kalau dari pengalaman kita pendekatan pribadi itu lebih ngena kadang. Jadi interaksi ke orang yang pernah kita kenal ya, nggak asal sebar gitu, itu lebih banyak donasi dapetnya, masuk ya, benar dari sana. Ya. Iya. Dan selain itu kita sebenarnya nggak pingin karena kita komunitas sosial, nah kita coba juga bersosial dengan komunitas sosial lain. Berkolaborasi juga. Ya, dan kadang ada juga kerjasama yang kita bisa peroleh dari sana. Dan kita punya sudut pandang kalau donatur atau donasi itu nggak cuma materi aja. Iya, betul. Tapi juga keterlibatan, partisipasi mereka, dan kita emang nggak ngebatasi itu dari awal. Oke. Nah, mungkin bisa diceritakan kepada kami, kalian datang ke sebuah panti asuhan yang sudah menjadi ibaratnya target begitu ya. Lalu apa yang kalian lakukan di situ? Apakah cuma memberikan edukasi atau cuma nyanyi-nyanyi atau apa saja kegiatan dilakukan di sana bersama dengan anak-anak itu? Oke. Mungkin ini saya sampaikannya dari yang dirancang di pusat ya, yang keseluruhan. Nah, kalau dari keseluruhan itu pertama kita coba buat tampil beda dibanding kalau kita mengenal ya komunitas sosial lain yang serupa. Kita coba hadirkan kalau kita ke panti itu kita tahu apa yang mau kita hadapi sama tujuan apa yang kita ingin capai. Makanya kalau teman-teman ke panti itu bahkan milih dulu. Pantinya itu nggak asal pilih. Nggak asal pilih ya. Jadi survei begitu ya. Iya, benar. Dan itu selalu dilakuin sama teman-teman di regional juga. Nah, ketika di sana kita susun programnya. Kalau kita ada skema tersendiri yang itu sudah urut. Jadi kita ujuk-ujuk, nggak tiba-tiba ujuk-ujuk datang kasih materi, tapi kita coba, kalau kita belajar ya, kan kalau di sekolah itu anaknya kita pertemuan pertama perkenalan dulu, diajak senang-senang. Terus kemudian kita setelah itu baru nih kasih apa sih yang kurang dari panti ini atau orang-orang di dalamnya. Dan kita selalu mendorong, kita nggak cuma ngasih ke mereka, tapi mereka harus bisa untuk yang awalnya mungkin pasif ya. Kalau kita kenal anak di panti anak di panti itu malu-malu gitu ya. Pengennya malah keluar, ayo tunjukin kalian harus jadi aktor di masyarakat kalian. Dan salah satu yang kita selalu canangkan harus ada karya mereka. Jadi kita datang ke sana, kita bimbing mereka buat bisa untuk menyusun suatu karya yang itu bisa mereka entah itu sebagai bisnis atau jadi sesuatu yang bermanfaat intinya buat masyarakat sekitar. Jadi kita benar-benar dorong bahagia barengnya itu muncul di mereka. Iya. Ibaratnya mereka bisa, aku bisa nih bikin ini gitu kan. Gitu kan. Si anak, iya nih aku punya ide ini, bikin ini begitu kan. Benar. Betul. Dan kalau kita petakan sebenarnya ada kurang lebih 3 ya yang program itu selalu ada di regional. Yang pertama ada kawan belajar, jadi kita dampingin belajar ke mereka dan nggak terbatas pelajaran di sekolah. Apapun itu. Iya, mereka terkait, pengen tahu apapun iya, itu. Iya benar. Pengembangan misal bahasa atau skill
atau kebiasaan yang perlu mereka tahu. Terus kemudian yang kedua, setelah kawan belajar tadi ada namanya rangkai mimpi. Karena kita nggak pengen setelah kita tinggalin panti itu terus udah anak pantinya kayak sebelumnya. Iya. Kita sama balik lagi kayak kemarin. iya, jadi sama aja kan kalau kayak gitu. Nah, kita pengen kalau udah datang kita tinggal, mereka itu tetap jalan gitu loh. Tetap seperti anak yang seharusnya mendapat itu ya, pendidikan dan sebagainya. Terus yang terakhir yang tadi sempat disinggung yaitu karsa kita ya, yang itu emang sebenarnya jadi salah satu impian kalau anak yatim itu harus bisa berkarya. Karena status yatim itu nggak menghalangi mereka sebenarnya buat berkarya. Betul. Seperti kita yang dapat fasilitas formal ya seperti umumnya. Betul. Oke. Dan itu yang membuat mereka jadi semangat ya. Iya, benar. Nah, itu tadi kangen lagi sama kalian. Iya, makanya kalau ditanya ke volunteer atau pengurus tuh momen yang paling bikin nangis mesti kalau udah di akhir program. Oh iya, karena mau pisah gitu kan ya. Ini berapa hari nih durasinya? Iya, kita nggak sekali kunjungan kalau ke panti. Iya, berarti kan karena ada banyak program-program ini kan. Bener, otomatis. Terus kan ada lagi lanjutannya gitu ya. Oke, udah semakin menarik nih perbincangan kita sore hari ini. Jadi membuka wawasan kita juga ya. Kalau ke yatim piatu nggak cuma kasih donasi aja ya. Kasih something yang different, yang beda gitu ya. Seperti KBB. Baik, Anda masih bisa bergabung kembali bersama kami sahabat Sonora untuk bertanya, mungkin ingin bertanya ke KBB, silakan. Mau gabung di komunitasnya juga boleh, atau bertanya berbagai macam hal, silakan Anda kami undang melalui WhatsApp kami di 0811 304 9800, atau juga bisa masuk melalui line telepon di 031 732 7102, atau juga bisa Anda lihat di YouTube-nya Sonora Surabaya ya, karena acara ini kami siarkan secara live di YouTube Sonora Surabaya. Tulis pertanyaannya di situ. Saya tunggu dan kita akan kembali lagi setelah break yang berikut ini. Jangan kemana-mana, Community Corner akan kembali sesaat lagi. Saya Elmidian Kusuma. Saya Sianceling dari Best Western Pavilion Hotel Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun emas yang ke-50 untuk Sonora Network. Semoga di usia emas ini Sonora semakin sukses, bisa memberikan berita yang akurat dan berjaya. 50 tahun Sonora, rangkai suara, satukan Indonesia. Sekarang Radio Sonora Surabaya sudah bisa didengarkan di portal Radio Garden. Suara lebih jernih dan bisa diakses dimanapun juga. Caranya gampang, tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Langsung deh, Anda bisa menikmati program-program acara seru di Radio Sonora Surabaya dimanapun dan kapanpun Anda mau. Still on 98.0 Sonora FM News, Traffic and Music. Hai, back again with me di sini. Udah satu malam aja. Di program favorit kamu di mana lagi kalau bukan di Asia Musik. Sekali lagi, caranya gampang. Tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Dengerin Radio Sonora kini ada di genggaman Anda. Kembali akan Anda ikuti Community Corner, perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan. Baik, sahabat Sonora, Anda masih bergabung bersama kami di Community Corner. Kita masih bergabung bersama dengan Komunitas Bahagia Bareng atau KBB, dan masih mengangkat topik mengenai empati berbasis pemberdayaan ala generasi milenial. Tadi sudah disebutkan ya proyek-proyek apa saja yang sudah mereka lakukan selama ini, khususnya mendatangi panti-panti asuhan. Nah, ini yang menarik ini. Kenapa sih yang menjadi concern utama dari KBB itu anak-anak panti asuhan? Kan ada juga anak-anak jalanan, ya kan? Dan juga mungkin ada anak-anak yang lain, begitu, anak-anak nelayan, begitu. Karena kenapa kok panti asuhan yang menjadi concern utama kalian?
Siapa yang mau jawab nih? Ya kenapa kalau sebenarnya itu anak yatim atau panti asuhan ya? Kalau dulu awal banget komunitas kita seperti tadi ya, kita emang awalnya itu mulai di bulan puasa. Dan emang kita melihat kalau dulu itu ya kegiatan kayak buka bareng, terus kemudian kegiatan di bulan puasa termasuk penyaluran donasi itu kita salurkan ke sebuah instansi yang itu udah jelas ya. Khawatirnya sebenarnya kita tidak menutup kalau misalkan berkegiatan dan coba mengajak bahagia seperti tadi ya, anak jalanan dan sebagainya. Hanya kita berpikir bahwa kembali lagi kayak sebelumnya. Jadi nggak jarang kadang, makanya tadi ada survei panti, sebenarnya itu jadi salah satu awal kalau kita ingin membuat kolaborasi ini itu nggak selesai dengan kegiatan kita berakhir. Jadi kita bahkan sering kontak-kontakan dengan pihak panti. Kita bahkan ada satu panti itu yang pernah saya ikuti, mereka bahkan tetap keep in touch sama kita. Jadi dia kayak beliau sering menginfokan kayak, wah panti ini lagi ini nih, wah panti kan kayak gitu. Jadi kita pingin sebenarnya nggak cuman kita aktor yang coba ya mengabdi ke mereka, tapi mulai dari pengurus pantinya, yang utamanya mereka yang itu ya berkaitan sama anak panti juga harapannya bisa terlibat kayak gitu. Oke. Tapi mungkin next bisa jadi merambah juga ke anak jalanan barangkali ya. Next kalau misalnya anak-anak panti ini sudah bisa terkoordinasi begitu kan. Gitu kan, siapa tahu kan juga bisa memberdayakan mereka juga. Ibaratnya kayak kita yang Fashion Week gitu. Sudah sampai Surabaya. Nah, udah sampai Surabaya juga loh. Jangan salah. Oke, baik. Tadi dibilang survei ke panti. Nah, ini apa yang menjadi indikator kalian atau menjadi apa nih kayak poin-poinnya harus ada panti asuhannya tuh harus seperti ini yang masuk ke dalam kategori kalian? Sebenarnya kita nggak menentukan kategori tertentu ya. Sebenarnya survei lebih mengarah pada kita benar-benar tahu medan yang akan kita hadapi. Dan itu sebenarnya lebih ke apa ya? Nyocokin sama kemampuan kita, dalam artian oh misal kayak di panti ini banyak anak gedenya nih. Nah kira-kira anak-anak kita nih lebih enak bersosialisasinya dengan yang kecil-kecil atau yang gede-gede. Terus misal ada panti yang kadang wah itu mulai dari TK sampai ke SMA udah ada di sana. Nah kita menilai kayak wah kalau program kita kayak gini bakal tertarik nggak ya yang gede-gede nih. Nah itu sebenarnya lebih ke penyesuaian aja. Cuman kalau boleh berbagi, sebenarnya kalau rencana kita ya dari awal sampai ke depannya adalah kita selalu pindah-pindah panti di setiap periode. Jadi periode kita itu tiap 6 bulan sekali kurang lebih. Nah itu kita upayakan untuk ganti panti. Jadi kalau misal satu kota itu ada 5 panti gitu ya, nah itu pindah-pindah di setiap periodenya. Oh periodenya 6 bulan sekali ya? Iya. Jadi 6 bulan tuh khusus concern di satu panti ini, begitu kurang lebih, begitu ya. Karena tadi kan proyeknya kan banyak kan yang diajarkan begitu kan. Gitu. Tapi benar, sebenarnya kita nggak batasi juga loh di satu panti aja. Kalau Mas Ajit ini pernah sampai berapa, Mas? Kalau di Surabaya itu malah satu periode itu bisa sampai 3 panti itu. Awal 3 panti. Oke, berarti butuh volunteer banyak dong. Iya, nah itu. Di awal kan? Itu untuk kebutuhan volunteer itu bisa sampai 70 orang dibagi di 3 panti. Nah, terus survei panti itu juga yaitu tadi selain menyesuaikan program, kan kita udah susun tuh program-program untuk panti. Nah, memang ada beberapa panti yang di sana setelah ngobrol sama pengelolanya, ternyata anak-anak ini di sini memang perlu pengajaran, perlu belajar ya dari sekolah itu ya perlu untuk belajar terkait tugas-tugas yang diberikan. Nah ada juga panti yang di situ udah fasilitas untuk pembelajarannya udah ada. Nah jadi dari pihak panti, Mas untuk panti ini diajarin di hard skillnya aja gitu. Nah jadi lebih banyak pembelajarannya ke ya belajar sambil bermain gitu. Kayak memasak, meracik apa burger gitu, bikin burger atau main yang mengasah otak gitu. Baik.
Tadi disebutkan ada sebuah karya ya yang dihasilkan oleh anak-anak panti. Mungkin bisa di-spill sama kita nih, apa nih yang sudah dibuat oleh mereka? Yang udah pernah nih? Yang udah pernah dibuat sama mereka. Oke, kalau yang udah pernah, karena kalau saya sebenarnya dari Probolinggo asalnya, jadi banyak mengetahui apa yang benar-benar dilaksanakan ya sama teman-teman di sana. Kita pernah ngajak anak panti itu buat bercocok tanam bareng. Nah, kita waktu itu kenalin bukan bercocok tanam biasa yang harus pakai medium tanah dan sebagainya, tapi kita pakai waktu itu hidroponik. Nah, jadi salah satu karya mereka adalah mereka mulai dari benihnya itu, terus membuat media tanamnya sampai dirawat tumbuh, bahkan kita kontrol mereka, kayak ada grup WA tadi yang saya sebutin. Ayo udah disiram gak nih? Kita itu juga titipin ke pihak pantinya juga. Kita ada tanaman ini, nah itu yang salah satu mungkin pernah kita lakuin. Jadi bercocok tanam dan ada hasil tanamannya waktu itu dikembangkan. Betul, apalagi hidroponik juga bisa digunakan ya. Nah iya, tujuannya ke arah sana tuh. Iya lumayan, siapa tahu bisa bikin sawah sendiri, sawah hidroponik. Iya, kayak gitu. Oke, nah untuk Mas Sajid dan juga Mas Amar ini, kenapa sih kok tertarik dengan komunitas KBB dulu awalnya? Kenapa kok ikutan dengan KBB? Kenapa deh? Mesti ada alasan dong. Oke, ini kalau dari saya sendiri ya, KBB itu kan memang awal terbentuknya ini ya di Malang sama Probolinggo. Nah kemudian itu dibuka inisiator dari Surabaya. Nah itu awalnya memang saya diajak. Kenapa kok mau ikut KBB? Ya ketika saya punya teman dengan ide yang bisa dia sampaikan ya, ini kita buka komunitas, terus concernnya kepada anak yatim piatu. Nah di situ ada nilai-nilai yang dia sampaikan yang wah ini saya sendiri juga belum punya nih nilai-nilai itu ya, kayak nilai anak muda yang perlu berempati ya, menumbuhkan rasa empati. Nah jadi ketika diajak teman dan melihat ini idenya luar biasa dan saya butuh itu, makanya saya ikut di KBB. Karena ingin ikut-ikutan ya, ibaratnya tertarik begitu ya, butuh ya. Butuh belajar. Betul. Habis soalnya kan masa kalau anak muda cuma kampus rumah kayaknya garing banget ya. Kalau Mas Ahmad sendiri gimana nih? Iya, kalau saya dulu karena di awal ya, di inisiator dulu memang sebenarnya sama kayak Mas Haji, lebih ke butuh ya. Butuhnya lebih karena di kampus sering ikut kegiatan sosial. Nah, waktu dihadapkan dengan kondisi di rumah, di masyarakat sendiri kayak ngerasa gini apa? Masa sih berkegiatan sosial cuman di kampus aja? Iya, betul. Kayak gitu. Jadi karena waktu itu posisi udah di rumah dan masih ada teman-teman yang bisa dikontak, akhirnya ayo coba deh kita ngadain sesuatu yang kita biasanya ngadain itu di kampus, di sekitaran kampus. Nah kita coba turunin ke masyarakat mulai dari tempat kita berasal gitu. Oke, jadi kalian berdua memang ibaratnya dibuka ya hatinya ya. Dibuka hatinya. Kan karena ada asik nge-game atau asik apa gitu. Bersyukurlah. Alhamdulillah. Oke, baik, kita kan masih ngobrol lagi, apalagi juga Bu Titi di sana juga sudah siap dengan tadi mau kasih clue-nya tentang indikator orang bahagia, negara yang bahagia tuh bagaimana? Indonesia sebenarnya harus negara bahagia ya harusnya ya. Tapi kok peringkatnya 80 tuh kata Bu Titis tuh. Aduh, miris deh sebagai orang Indonesia. Mungkin karena KBB-nya belum ke semua Indonesia nih. Bener banget, ini harus diberdayakan nih, bukan cuma 4 kota aja, kalau perlu betul. Semua kota Indonesia di Indonesia. Iya, jadi biar semuanya bahagia. Oke. Baik, saudara-saudara, untuk Anda yang masih ingin bergabung kembali bersama kami masih menunggu sampai nanti jam 4 sore ya, dan kita akan kembali lagi setelah break yang berikut ini. Jangan kemana-mana, Community Corner akan kembali sesaat lagi. Yang kalau entar kita nikah, pengennya rumah kita isinya apa ya? Aku pengennya yang lengkap yang ada newsnya, update agenda sama keseruan event,
dengerin lagu sama celoteh penyiar ya kayak sonorasurabaya.com itu yang. Hah? Tinggal klik aja sonorasurabaya.com. Semua ada. Bulan Agustus akan selalu menjadi bulan yang semarak bagi Santika Indonesia Hotels and Resorts. Tepat di tanggal 22 Agustus, Santika Indonesia Hotels and Resort merayakan hari jadi dengan melakukan banyak kegiatan dan promo-promo menarik. Memasuki usia ke-41 tahun, Santika Indonesia mengangkat tema Maju Bersama sebagai bentuk komitmen dalam memasuki masa endemik ini. Santika Indonesia Anniversary Sale pada tanggal 22 Agustus sampai 4 September 2022 di aplikasi My Santika. Booking kamar dengan harga spesial untuk di Kampi Hotel Tunjungan mulai harga Rp487.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang dan redeem voucher potongan harga dari Rp100.000 melalui aplikasi My Value. Pada rangkaian pertama, Santika Indonesia Hotels and Resorts ingin menyapa seluruh klien travel agent, corporate dan government. Di sini para booker setia Santika Indonesia Hotels and Resorts dapat bertemu dengan kontak person yang biasa berhubungan dengan mereka di unit hotel mereka masing-masing. Santika Indonesia Hotels and Resorts saat ini mengelola 110 unit hotel dengan 7 brand utama. The Anvaya Beach Resort sebagai hotel berbintang 5, Hotel Santika Premier sebagai hotel berbintang 4, Hotel Santika sebagai hotel berbintang 3, Kampi Hotel sebagai Instagenik Hotel berbintang 3, Amaris Hotel sebagai Smart Hotel, dan The Royal Collection, The Samaya, dan The Kayana sebagai Boutique Villas. Dalam waktu dekat ini, Santika Indonesia Hotels and Resorts akan menghadirkan Hotel Santika Gunung Kidul Jogja dan Hotel Santika Batam. Segera download aplikasi My Value di iOS atau Google Play Store. Daftar sekarang juga menjadi member Santika Indonesia dan nikmati keuntungannya di semua jaringan Hotel Santika Indonesia Hotels and Resorts. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Prita Gero, Corporate Marco Manager Santika Indonesia Hotels and Resorts di 081 280 700 538 atau di 021 27027 extension 154. Email pritagero@santika.com. Instagram @santikahotels. Kembali akan Anda ikuti Community Corner, perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan. Baik sahabat Sonora, Anda masih bergabung bersama kami di Community Corner, masih bersama dengan komunitas Bahagia Bareng atau KBB tentang empati berbasis pemberdayaan ala generasi milenial. Masih bersama dengan Mas Amar dan juga Mas Aziz. Mas Aziz saja dari tadi, Mas Sajid. Mas Amirul Sajid sebagai Ketua KBB Regional Surabaya, dan juga ada Mas Muhammad Amar Ashraf, BPH Program KBB Pusat, dan juga ada Ibu Titis Tata, MM CTN NLP, CPSTF, Founder Talenta Virtual, Training Center, dan Psychoanalysis. Nah, saya mau bergeser dulu nih ke Ibu Titis nih. Bu Titis, selamat sore Ibu. Halo, suaranya tidak terdengar Ibu. Nah, oke. Baik, Ibu, mungkin bisa di-spill ke kami nih Bu tadi nih. Indikator sebagai negara yang bahagia itu bagaimana sih Bu? Kok Indonesia nomor 80? Monggo silakan Bu. Iya, Mbak Seli. Saya mau nyapa dulu nih Mas Sayid sama Mas Amar ya. Yeah. Biasa tadi saya mendengar beberapa kegiatan dari komunitas menjalankan programnya di lini-lini yang sangat tepat. Nah, sebenarnya kenapa orang-orang yang kita empati atau yang harusnya kita bantu ini malah kita berdayakan. Nah, ini kan nggak banyak yang tahu Mbak Seli. Kadang kan ya udah ngebantu ya bantu aja sih gitu, kasih aja gift, hadiah atau disekolahkan atau apa gitu. Nah, kita meski berangkat dulu dari pemberdayaan ya, atau kata empowerment biasanya yang dikenal oleh masyarakat luas. Nah, pemberdayaan ini sebenarnya bagaimana kita melakukan suatu tindakan kepada orang lain yang membuat orang itu bertumbuh, gitu ya Mbak Celia. Ya, betul. Dan sahabat Sonora, bertumbuh ini beda dengan hanya sekedar memberi biasa aja. Nah, ini kenapa
sebenarnya tingkatan lebih susah lagi nih kalau misalnya pengen berempati tapi sekaligus memberdayakan gitu. Jadi luar biasa ini teman-teman KBB gitu. Tidak hanya memberi barang yang itu udah cukup sangat bagus menunjukkan empati, tapi ini benar-benar mengasah teman-teman baik anak yatim ataupun anak-anak di sekitar itu untuk growing, untuk naik level. Tadi saya perhatikan kata-kata Mas Amar tadi. Emang kalau misalnya anak-anak yang mungkin tidak seperti keluarga lainnya itu emang nggak punya hak gitu ya untuk berkembang. Nah ini salah satu poin yang bisa kita serap sebagai inspirasi sahabat Sonora, bahwa akan lebih baik kalau kita memberdayakan gitu, menolong sekaligus memberdayakan. Ada beberapa hal sebenarnya Mbak Sally yang membuat pemberdayaan ini begitu efektif. Karena apapun yang kita lakukan kepada sosok yang kita berdayakan ini, itu sifatnya akan menetap dan mandiri. Iya, betul. Jadi nggak hanya satu kali, ini perbedaan kedua lagi ya. Tadi perbedaan pertama adalah yang satu hanya memberi, bukan hanya ya, tapi memberi, yang satu mengembangkan. Nah, yang nomor dua, perbedaan berikutnya adalah ketika memberdayakan itu kita ngasih sesuatu dan itu continue, dia akan menetap satu karakter, karena saya concern di bidang talenta seseorang, potensi seseorang. Nah, ketika kita beri satu hal aja yang mungkin sebelumnya nggak diketahui, kemudian dia tahu, dia akan pakai tuh terus selamanya sampai dia besar, kemudian dia berkembang dan dia akan tularkan ke orang lain. Jadi efeknya itu sangat luar biasa berkelanjutan, gitu Mbak Sally. Nah, kalau tadi kita spill sedikit, nanti saya akan lanjutkan lagi tentang esensi pemberdayaan milenial ini ya. Sekarang kita ke indikator kebahagiaan sesuai pertanyaan Mbak Sally tadi gitu. Kita kepo ya. Iya, kepo. Kenapa Indonesia yang ramah tamah ini ada di nomor 80 negara yang bahagia? Karena ternyata indikator yang paling tinggi adalah kesehatan, Mbak Sally. Oke. Ya. Nah, ini berhubungan dengan negara yang mungkin maju secara struktur kesehatannya, kemudian tenaga kesehatan, fasilitas, dan lain-lain. Itulah kenapa ada beberapa negara lain yang dapat peringkat lebih baik dari Indonesia. Tapi Indonesia harusnya bisa mensejajarkan diri gitu ya, dengan memiliki kesehatan yang bagus. Mungkin pola hidup masyarakatnya juga perlu ditingkatkan. Kemudian pendidikan. Nah, indikator yang kedua ini yang juga dilakukan teman-teman komunitas bahagia bareng, memberikan pendidikan non resmi gitu ya. Jadi sifatnya pemberdayaan ini juga dalam rangka meningkatkan kebahagiaan anak-anak yang luar biasa ini. Kemudian yang ketiga adalah pekerjaan, Mbak Sally gitu. Kenapa sahabat Sonora, Indonesia perlu ditingkatkan banyak pekerjaan? Karena itu kalau udah punya pekerjaan berapapun nominal yang didapatkan kan dia akan bahagia karena bisa mencukupi dirinya. Nah, simpelnya itu Mbak Sally, 3 hal indikator itu yang kita bersama-sama mesti paling nggak punya di setiap orang agar orang itu jadi bahagia. Paling nggak hidup itu tinggal berkembang, bukan hidup untuk berjuang agar hidup gitu. Nah, itu sebenarnya di situ. Oke, itu ya. Jadi indikatornya itu tadi kesehatan, pendidikan, dan juga pekerjaan. Itu memang basic banget ya Bu Titis ya. Ya, betul Mbak. Oke, baik. Nah, Bu Titis, mungkin bisa diinformasikan juga kepada kami nih, apa yang terbaru dari Talenta Virtual Training Center and Psychoanalysis ini yang mungkin bisa ditularkan juga ke sahabat Sonora. Ya, sahabat Sonora, senang sekali ya Talenta Virtual Training Center and Psychoanalysis ini menjadi salah satu lembaga yang bisa mewujudkan pemberdayaan kalau dikaitkan dengan tema hari ini. Jadi sahabat Sonora yang masih belum tahu potensinya apa, talentanya apa, bisa datang ke kami. Kami ada tes psikotes, kami punya tim psikolog, kemudian ada tes bakat, kami punya serangkaian alat, dan juga ada interview khusus coaching untuk benar-benar melihat satu orang ini bakat potensi terbaiknya apa. Kemudian setelah itu kita akan kembangkan. Nah, yang terbaru dari Talenta Virtual, kami punya beberapa pengembangan dari talenta itu.
Karena kan setelah diketahui talenta ini mau diapakan gitu kan Mbak Seli, apakah dibiarkan aja gitu kan, kita harus membuat setiap individu bahagia, berarti dia harus selain sehat dan pendidikan dia harus punya pekerjaan dari talentanya ini. Maka kami membuat juga lini-lini bisnis yang terkait. Nah, kami punya talenta fotograf ya, yang talentanya fotografi kami salurkan, kemudian ada yang talentanya video juga kami salurkan, kemudian translator, dan yang terbaru itu talenta entrepreneurship. Itu kita membuka mulai dari anak-anak sampai orang dewasa untuk kita punya beberapa produk yang siap untuk dijualkan Mbak Seli. Produk kecantikan yang cantik seperti saya ini. Biar cantik ya ini masyarakat. Iya, mantap. Wah, ini kayaknya semakin kesini semakin berkembang terus nih ya Bu ya. Diferensiasinya semakin banyak ini ya. Betul. Karena kalau kita ngomongin pemberdayaan, kita nggak bisa kita letakkan cuman 3 aja gitu. Karena tiap orang ini potensinya beda-beda gitu. Jadi akhirnya kita akomodir gitu. Kan yang suka di seni kadang nggak suka di wirausaha gitu ya, atau kebalikannya. Jadi kami buat paling nggak 5 lah gitu, saluran bakat masing-masing sehingga bisa berkembang dengan maksimal. Ya, ujung-ujungnya untuk Indonesia juga. Aduh, sayang sekali sudah hampir jam 4 sore, tapi pengennya ngobrol banyak ya. Kayaknya nggak kerasa deh baru tadi ngomongnya. Closing statement deh untuk akhir acara ini dimulai dari Bu Titis. Monggo Bu Titis. Baik. Terima kasih Mbak Seli dan terima kasih komunitas Bahagia Bareng. Sahabat Sonora, sedikit saja untuk menutup karena hari ini temanya adalah bagaimana pemberdayaan itu mewujudkan empati gitu ya ala milenial. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa pemberdayaan ini fokusnya cara melakukannya adalah client center atau berpusat pada siapa individu yang kita berdayakan. Jadi kalau di sekitar kita misalnya pun nggak jauh-jauh, misalnya ya keluarga kita sendiri, misalnya ponakan kita sendiri, kita mau empati sama keluarga, kemudian kita berdayakan, kita harus berpusat pada dia, apa yang dia inginkan, itu yang kita wujudkan. Jadi kalau dia sukanya pendidikan, kita dorong, kita support. Dia sukanya dikursuskan, hayu kita support gitu ya. Dia sukanya bermasyarakat, kita support. Atau misalnya dia suka olahraga, kita support. Itu client center. Itu esensi yang utama dari pemberdayaan. Sukses selalu KKB dan juga Sonora. Terima kasih Bu Titis. Mas Amar, closing statement sedikit. Oke, siap. Terima kasih tentunya buat Sonora dan juga Bu Titis atas kesempatannya, dan kita banyak insight baru dan sebenarnya lebih mengajak ya, karena saya bagian dari milenial, KBB bagian dari milenial, bahwa sebenarnya masih ada hal yang perlu kita kerjakan, terutama buat teman-teman milenial kita yang tidak seperti kita ya, tidak seberuntung kita. Dan kebaikan itu mesti banyak dan KBB selalu punya semangat untuk nyambungin tadi kebaikan satu dengan kebaikan lainnya. Oke, terima kasih. Kalau mau gabung sama KBB mungkin lihat di Instagramnya KBB kali ya. Tentunya. Tentu, silakan ya untuk sahabat Sonora yang mau gabung, masuk di KBB Instagram ya. Oke, terakhir komunitas Bahagia Bareng, jangan lupa. Mas Sajid, monggo. Oke, untuk closing statement saya ini sebagai informasi di KBB sekarang di region Surabaya itu lagi buka open volunteer ya buat teman-teman yang ingin mengasah, menumbuhkan rasa empati dan menambah jadwal yang gabut biar nggak mager. Karena kegiatan KBB Sabtu Minggu kan. Jadi bisa langsung ke Instagramnya komunitas Bahagia Bareng. Dan langsung daftar. Langsung daftar. Terakhir besok, penutupannya besok. Oh, besok penutupan. Oke, makanya buruan langsung dikepoin deh Instagramnya komunitas Bahagia Bareng. Baik, terima kasih sekali Bu Titis untuk kebersamaannya sore hari ini, untuk ngobrol-ngobrolnya juga Mas Amar, Mas Haji, thank you banget yang sudah memberikan kita insight ya supaya empati itu nggak cuma
cuma memberikan saja, tapi ada sesuatu yang harus dilakukan juga ya. Oke, Bu Titis, ditunggu lagi untuk Community Corner episode berikutnya ya Bu ya, dengan komunitas yang lain. Baik, sahabat Sonora, itulah tadi perbincangan kita ya bersama dengan komunitas Bahagia Bareng, dan mudah-mudahan apa yang sudah kami berikan kepada Anda selama 1 jam ini bisa membuka wawasan Anda mengenai empati. Saya Sili Diandra, selamat sore dan sampai jumpa. Rangkuman informasi ringan terpilih dari dunia ekonomi, keuangan dan juga bisnis baik dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda. Sambil menemani Anda istirahat siang jam 12 sampai dengan jam 2 siang ini, bersama dengan saya Theodora Mayang akan menemani Anda di AMKM. Anda meminta, kami memutar. Baik, kami laporkan sahabat Sonora informasi lalu lintas untuk siang hari ini. Lalu lintas di Tol Jor PIK arah Kembangan terpantau padat, kemudian disampaikan Mampang Perapatan menuju Buncit Raya macet, sebaliknya ramai lancar. Berikutnya lalu lintas gerbang Tol Cikupa arah Serang terpantau padat, antrian terjadi kepadatan arah Merak. Dan sahabat Sonora yang ingin berbagi informasi lalu lintas dan juga cuaca, silakan untuk menyampaikan melalui line SMS atau WhatsApp. Sudah balik lagi di jam 3 teman Motion. Stay clean, stay healthy, and stay happy with Motion 97.5. Bersama kita jaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Halo Smart Listeners, dimanapun Anda berada, saya Tasya Rustama menemani Anda dalam program Smart Emotion. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Apakah semua berjalan dengan baik atau justru sebaliknya? Semoga saja itu tidak menyurutkan Anda ya untuk tetap antusias mengikuti program Smart Emotion di hari ini, karena Smart Listeners, hari ini pembicaraan kami akan sangat menarik.